Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak sekalian. Kita bertemu kembali dalam pembelajaran daring atau PJJ pada semester kedua. Bapak akan memberi materi untuk hari ini. Hari Sabtu pelajarannya itu PSPJ PGRI. Sebelum kita memulai pembelajaran ini, kita berdoa menurut kepercayaan agama masing-masing. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Berdoa selesai. Oke, minggu kemarin Bapak udah memasuki ke bab 2 ya. Sekarang Bapak akan melanjutkan lagi di bab 2 pertemuan yang kedua ya. Di mana Bapak juga mengharapkan untuk tugas-tugas atau latihan yang Bapak berikan supaya dikerjakan di grup PSPJ PGRI di Facebook atau Google Classroom ya. Untuk memulai pembelajaran ini, kita lihat PowerPoint-nya dulu. Akan membahas bab 2, peranan guru dalam mempertahankan kemerdekaan. Di bab kedua, pertemuannya yang kedua, yang minggu pertama udah Bapak sampaikan sama di bab 2. Kompetisi dasarnya mendeskripsikan kelahiran organisasi PGRI. 1.2 mengetahui asas, tujuan dan sifat PGRI. Ya. Dimana di sini Bapak KD-nya ada 2. Yang pertama, kelahiran organisasi PGRI, dan yang keduanya mengetahui asas, tujuan dan sifat PGRI. Kita memulai. Ya. Bab 2, peranan guru dalam mempertahankan kemerdekaan. Ya. Di mana ini ada 2. Ini yang pertama udah Bapak sebutkan di judul kelahiran PGRI ya, 100 hari setelah proklamasi kemerdekaan. Setelah minggu kemarin Bapak membahas yang kelahiran PGRI 100 hari setelah proklamasi kemerdekaan. Berarti kalau 100 hari dari tanggal 17 Agustus 1945 ya, jatuhnya di tanggal 25 November tahun 1945. Di mana kalau hari lahirnya di seluruh Indonesia PGRI atau HUT PGRI yang ininya nasionalnya yaitu tanggal 25 November. Setiap tanggal 25 November kita melaksanakan atau merayakan hari kelahiran PGRI. Yang B-nya nih, Kongres Guru di Indonesia di Surakarta. Kongres Guru Indonesia di Surakarta. Kehadiran PGRI sebagai organisasi guru merupakan kesadaran kaum guru Indonesia atas tanggung jawabnya terhadap bangsa. Jadi lahirnya PGRI ya atas dasar kesadaran kaum guru dan punya tanggung jawab terhadap bangsanya, yaitu untuk mempertahankan kemerdekaan. Ini Bapak, kelahiran PGRI sebagai organisasi guru Indonesia pada saat bangsa Indonesia sedang berevolusi. Pada saat itu bangsa Indonesia berjuang masih ada, walaupun udah dinyatakan merdeka, tapi kaum penjajah masih tetap ada di Indonesia. Nah, di mana para guru ya, sebelumnya guru PGRI, para guru itu ikut berevolusi ya
adalah wujud kesadaran, tanggung jawab, dan pengabdian serta partisipasi aktif kaum guru dalam menegakkan dan mengisi kemerdekaan. Walaupun sudah merdeka, bangsa kita, ya terutama ada yang dari gabungan, Nika dan sekutu-sekutunya masih ada di Indonesia ingin menjajah kembali. Tapi tidak diam. Guru pun ikut serta mempertahankan dan menegakkan dan mengisi kemerdekaan. Ya. Peran dan tugas pokok guru adalah mencerdaskan kehidupan bangsa. Ya, sebenarnya perannya seorang guru itu mendidik, ya dalam kata intinya mencerdaskan kehidupan bangsa. Ya, agar setiap warga negara berpartisipasi aktif dalam pembangunan bangsa. Keberhasilan pembangunan sangat ditentukan oleh tingkat kemampuan suatu bangsa dalam menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi. Ya. Jadi bangsa Indonesia tanpa pendidikan, tanpa pengetahuan, ya tetap saja akan bodoh, akan dibodohi, akan tetap dijajah. Pada masa revolusi fisik, selain berperan sebagai guru bertugas di kelas, guru ikut berjuang di medan perang menghadapi penjajah. Jadi walaupun waktu itu gurunya bertugas di kelas, ya, karena kaum penjajah masih ada di Indonesia ingin menjajah kembali, maka kaum guru itu ikut berjuang di medan perang menghadapi penjajah. Dan mereka menjadi anggota atau pimpinan organisasi perjuangan rakyat seperti BKR, Badan Kawan Rakyat, TKR, Tentara Kawanan Api, Laskar Pelopor, Hizbullah, Sabilillah, Lasgi, dan KRIS. Ya, mungkin dulu ada suatu perjuangan rakyat, ya, bukannya kalau di tengah yang terkenal itu TKR, ya, tentara. Ya, lanjut. Nih, yang kedua, Kongres Guru Indonesia. Dalam kata pembukaan, Wakil Ketua Panitia Kongres Guru Indonesia, Bapak Ali Marsaban mengatakan bahwa maksud diadakannya kongres adalah mempersatukan guru di seluruh Indonesia. Guru memperkokoh persatuan dan kesatuan kaum guru serta menyatukan tenaga dan pikiran kaum guru untuk perjuangan bangsa. Maka banyak munculan usul-usul dari peserta kongres. Salah satu berupa protes yang disampaikan ke negeri-negeri Serikat, Vatikan, negeri-negeri Arab. Ya, jadi kaum guru itu protes dengan diplomasinya berupa menyampaikan ke negeri-negeri Serikat, Vatikan, dan terakhir negeri-negeri Arab. Yang ketiga, Kongres PGRI 1. Adapun mendapat kehormatan memimpin pengurus besar PGRI pertama dalam Kongres 1 di Surakarta adalah pada pembentukan Kongres atau PGRI yang pertama, maka terbentuklah suatu susunan pengurus besar PGRI pertama dalam Kongres di Surakarta. Satu, ketuanya nih. Ketua 1, Amin Singgi. Ketua 2, RH Kusnan. Ketua 3, Sumitro. Dulu kalau ejaannya ya, kalau U itu pakai Soe. Ya. Dibacanya Sumitro, bukan Soe Mitro, tapi dibacanya Sumitro. Juga Kusnan, bukan Kuesnan, bukan, tapi Kusnan. Karena ejaan nama, ya. Selain ada O sama E, ada juga D sama J, ya. Kalau Jaya gitu. Penulis 1, nih, Jajeng Sugianto. Dibacanya Sugianto, bukan Sugianto. Penulis 1, nah, kok Pak ada nama penulis 1? Mungkin kalau zaman sekarang disebutnya itu sekretaris, ya.
zaman dulu namanya penulis, ya, karena belum ada perubahan bahasa. Yang keduanya, penulis duanya Ali Marsaban, ya, yang tadi Bapak sebutkan, yaitu panitia dari pembentukan Kongres pertama. Bendahara, nah bendahara 1 Sumidi Adi Sasmita. Bendahara 2 Martu Sudikjo. Bendahara anggotanya, nah situ ada Siti Wahjuna, ya. Di sini ada anggotanya, ya. Atau di ini buka Popi Sahrir, ada Siswa Wijojo, ada 2 nih, salah penulisannya, salah penyebutannya aja ya. Ada Siswa Wijojo, ada Siswa Wardoyo, dan Parmujo. Itu susunan dari Kongres pertama yang terbentuk pada di Surakarta. Ya. Yang keempatnya, PGRI berjuang juga pada skala internasional. Ya. Perjuangan PGRI dalam skala internasional dilakukan melalui kerjasama multilateral melalui Wadah Education Internasional atau disingkat EA, E sama I, yang berpusat di kota Brussels, Belgia, dan kerjasama bilateral antara lain dengan, ya, ada beberapa negara lain yang ikut, ya, mendorong atau memwadahi PGRI Indonesia. Yang pertama, Association of Teacher and Lecturer dari London. Yang B-nya Federation Teacher Association dari Bangladesh. Yang ketiga, Kesatuan Guru-Guru Melayu Singapura. Ada lagi Singapura lagi, Singapore Teacher Union. Yang E, China Education Society. F, Kesatuan Guru-Guru Melayu Brunei, berarti dari negara Brunei. Yang terakhir, Norwegia Union of Teachers. Nah, ini PGRI berjuang juga pada skala internasional yang berpusat di mana? Kota Brussels, Belgia, bukan Belgia 83 ya. Belgia itu negara ya, bukan belakang dari asri, tapi negara Belgia di Eropa. Ya. Yang terakhir nih, ada 2 asas, tujuan dan sifat PGRI. Ya. Di pembahasan di bab 2, ya. Bapak udah sampai di akhir di bab 2, karena bab 2 cuma ada 2 pembahasan, ya. Asas yang pertama, PGRI berasas kedaulatan anggota sesuai hasil Kongres Guru Indonesia 1 di Surakarta. Asas guru organisasi pada saat perkembangan berikutnya adalah berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Jadi asasnya itu Pancasila dan UUD 45. Tujuan. Ada tujuan PGRI berdasarkan hasil Kongres Guru Indonesia ialah memperkuat berdirinya Republik Indonesia. Udah pasti kan dah. B, memperbaiki dan menyempurnakan pendidikan dan pengajaran rakyat Republik Indonesia. Yang C, memperhatikan kedudukan kaum pendidik dalam masyarakat. Yang terakhir, menolong anggota serta keluarganya yang menderita kesusaran. Jadi ada asas, ada tujuan, dan sifat. Nah, yang ketiga yaitu sifat. Sifat PGRI. PGRI adalah organisasi yang bersifat A, unitaristik, yaitu tanpa memandang perbedaan ijazah, tempat kerja, kedudukan, agama, suku,
golongan, gender, genetik, jenis kelamin, ya, gender dan asal usul. Ya, jadi unitaristik itu PGRI bersifat tidak memandang perbedaan-perbedaan. Yang B-nya independen, ya, independen yang berlandaskan pada prinsip kemandirian organisasi dengan mengutamakan kemitra sejajaran dengan berbagai pihak, sifatnya independen. Nah, yang terakhir non partai politik, ya, sifatnya non partai politik, bukan merupakan bagian dari dan tidak berafiliasi kepada partai politik, maksudnya tidak mendukung salah satu partai politik di Indonesia. Itu ini ada asasnya, asas, tujuan, dan sifat PGRI. Jadi ada berapa? 1 asas, 2 tujuan, 3-nya sifat PGRI. Ya. Mungkin dari ini, dari Bapak cukup sekian. Ya. Ayo lakukan 5M. Ya. Yang pertama, ya mungkin sekarang udah 5M ya. Memakai masker, terus mencuci tangan, menjaga jarak, menjauhi kerumunan. Yang terakhir, M kelimanya, mengurangi mobilitas. Ya. Mungkin dari Bapak cukup sekian. Untuk catatannya, Bapak hanya catatan aja. Silakan kirim di grup Facebook PSPJ kelas 7 ya. Yang udah di masing-masing kelas masih ada ya. Dari Bapak cukup sekian. Apabila ada yang belum dimengerti, silakan kamu tanyakan di grup Facebook atau WA ya. Terus sekali lagi untuk tugas-tugasnya supaya dilengkapi, karena kamu di semester 2 sebentar lagi akan menghadapi PTS pertengahan tengah semester atau bahasa lainnya mid semester ya, di bulan Maret ya, supaya tugas-tugasnya diselesaikan, baik pelajarannya juga supaya diperhatikan. Dari Bapak cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.